Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nusallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Di sini saya akan membawakan ceramah tentang 6 sifat sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala meletakkan kejayaan manusia di dunia dan di akhirat hanya dalam agama yang sempurna, seperti yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat pada saat ini belum mampu untuk mengamalkan agama secara sempurna. Para sahabat radhiyallahu anhu telah mampu mengamalkan agama secara sempurna karena mereka memiliki 6 sifat yang mulia. 6 sifat tersebut adalah yaitu yakin terhadap kalimat thayyibah, yaitu la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, salat khusyuk wal qudu. Yang ketiga, ilmu ma'azikir. Yang keempat, ikramul muslimin. Yang kelima, tasihun niat. Yang keenam, dakwah wa tabligh. Setiap sifat dipelajari arti, maksud, fadilah dan cara mendapatkannya. Sifat pertama, yakin terhadap kalimat thayyibah, yaitu la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Artinya tidak ada hak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. 2. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Maksudnya tidak ada hak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, mengeluarkan keyakinan terhadap makhluk dari dalam hati dan memasukkan keyakinan hanya kepada Allah ke dalam hati. Fadilahnya, ma min abdi qala la ilaha illallah summa mata khalal jannah. Tidak ada seorang hamba pun yang mengucapkan la ilaha illallah kecuali ia mati di atas keyakinan tersebut, dia masuk surga. Cara mendapatkannya, mendakwakan fadilah-fadilahnya iman. 2. Latihan iman dan membentuk halaqah-halaqah yang membicarakan rukun iman. 3. Berdoa agar diberi hakikat iman. Maksudnya, baginda Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, meyakini bahwa satu-satunya jalan untuk mendapatkan kejayaan dunia dan akhirat hanya dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadilahnya, wa man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka ia cinta padaku, dan barang siapa yang cinta padaku, maka ia akan bersamaku dalam surga. Cara mendapatkannya, mendakwakan pentingnya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Latihan, yaitu menghidupkan sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupan kita 24 jam. Berdoa kepada Allah agar diberi kekuatan mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Sifat kedua, sunnah salat usul wal qudu. Artinya salat dengan konsentrasi batin dan merendahkan diri dengan mengikuti cara yang dicontohkan Rasulullah SAW. Maksudnya membawa sifat ketaatan kepada Allah di dalam salat ke dalam kehidupan sehari-hari. Fadilahnya, innal salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Cara mendapatkannya, mendakwakan tentang pentingnya salat, latihan memperbaiki perkara yang memperbaiki dohir atau batinnya salat, menghadirkan keagungan salat, belajar menyelesaikan masalah dengan salat. 3. Berdoa agar diberi hakikat salat, khusyuk dan kudu. Sifat ketiga, ilmu ma'azikir. Artinya ilmu semua perkara yang datang dari Allah melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala pada setiap saat dan keadaan dengan menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala ke dalam hati serta ikut cara yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadilahnya, masalah alladzi yadhkurullahu rabbahu walladzi la yadhkuru rabbahu masalul hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang berzikir pada Tuhannya dengan orang yang tidak berzikir pada Tuhannya seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Cara mendapatkannya, ilmu fadail, ilmu mendakwakan pentingnya ilmu fadail. 2. Latihan, duduk dalam halaqah ta'lim, mengajak manusia dalam halaqah ta'lim, menghadirkan fadilah dalam setiap amal. Berdoa supaya diberi hakikat ilmu fadail, ilmu masail.
Duduk dalam majelis masail dengan para ulama, bertanya masalah agama kepada ulama, baik ubudiyah maupun muamalah. Berziarah kepada para ulama, berdoa agar diberi hakikat ilmu masail. Zikir, mendakwakan pentingnya zikir. 2. Latihan tasbihat, sholawat, istighfar setiap pagi dan petang, masing-masing 1000 kali. Berdoa supaya diberi hakikat zikir. Sifat keempat, ikramul muslimin, memuliakan sesama muslim. Artinya memuliakan sesama muslim maksudnya menunaikan hak sesama muslim tanpa menuntut hak dari mereka. Fadilahnya, man nafsan an muslim qurbatun min qurabid dunya nafsallahu anhu qurbatan min qurabil akhir wa man satara ala muslimin satarallahu fid dunya wal akhirah wallahu fi aunil ba'di ma kana abdu fi auni ya akhi. Maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu berkata, barang siapa yang menghilangkan satu kesusahan dari seseorang muslim dari kesusahan-kesusahan dunia, maka Allah akan menghilangkan dirinya satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan akhirat. 2. Barang siapa yang menutup aib seseorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala akan melakukan selalu menolong seseorang hamba selagi dia selalu menolong saudaranya. Cara mendapatkannya, mendakwakan pentingnya ikram. 2. Latihan, minimal memberi salam baik pada orang yang dikenal atau tak dikenal, menyayangi yang muda, menghormati yang tua, memuliakan ulama dan saling menghormati terhadap yang sebaya, membaur dengan orang yang wataknya berbeda-beda. 3. Berdoa agar diberi hakikat akhlaknya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sifat kelima, tasihun niat, artinya membetulkan niat. Maksudnya membersihkan niat dalam setiap amalan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Fadilahnya, innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wa batagi bihi wajhahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan kecuali yang ikhlas dan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Cara mendapatkannya, mendakwakan pentingnya ikhlas, latihan luruskan niat sebelum beramal, ketika beramal, setelah beramal, berdoa agar diberi hakikat ikhlas. Sifat keenam, ad-da'wah wa tablik. Dakwah tablik artinya mengajak, tablik artinya menyampaikan. Maksudnya memperbaiki diri, yaitu menggunakan diri, harta dan waktu seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 2. Menghidupkan agama secara sempurna pada diri sendiri dan semua manusia di seluruh alam dengan menggunakan harta dan diri sendiri. Fadilahnya, qala Rasulullah, man dalla ala khair falahu mislu ajri fa'ilih. Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menunjukkan suatu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala yang mengamalkannya. Cara mendapatkannya, mendakwakan pentingnya dakwah dan tablik. Latihan minimal 4 bulan seumur hidup, 40 hari setahun, 3 hari setiap bulan, dan 2/5 jam setiap hari. 3. Berdoa agar diberi hakikat dakwah tablik. Alhamdulillah hadirin, kita bersama-sama telah mendengarkan satu ceramah singkat tentang 6 sifat sahabat. Apa yang kita dengarkan, kita kesankan dalam hati, niat amal dan sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.